Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menuntut ilmu agamanya. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aktivitas belajar kita ini sebagai satu ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita semakin dekat dengan surganya dan semakin jauh dari siksa nerakanya ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Tauhid. Kita masih pada bab yaitu man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Barang siapa yang mewujudkan ketauhidan maka dia pasti masuk surga tanpa hisab. Kita masuk pada hadis yang atau riwayat yang disampaikan oleh penulis dari Husain bin Abdurrahman. Riwayat atau hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ad-Darimi serta Imam Ahmad. Jadi an Husain ibni Abdurrahman qala, dari Husain bin Abdurrahman beliau mengatakan. Jadi Husain bin Abdurrahman ini seorang tabi'in, ya bukan seorang sahabat. Beliau mengatakan kuntu inda Sa'id ibni Jubairin. Aku pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Atau Husain ini bisa jadi dia adalah tabi'ut tabi'in. Aku pernah berada di samping Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini adalah seorang tabi'in, ya. Seorang tabi'in, dia seorang imam, seorang faqih, ya. Dan beliau termasuk dari muridnya Ibnu Abbas yang terkemuka. Kemudian Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala mengatakan, ayyukum ra'al kawkabal ladzi inqaddal barihah. Siapakah di antara kalian yang semalam melihat bintang yang jatuh? Maksudnya bintang yang berpindah, Pak, ya, bukan bintang benar-benar jatuh, ya. Fakultu, maka aku berkata. Jadi Husain bin Abdurrahman mengatakan, ana, saya semalam melihatnya. Tsumma qultu, kemudian aku mengatakan, amma inni lam akun fi salatin walakinni ludightu. Jadi semalam itu aku tidak dalam keadaan salat malam, akan tetapi semalam saya tersengat hewan berbisa. Jadi entah ini kalajengking atau yang serupa dengan itu. Kemudian Sa'id bin Jubair berkata, fama sana'ta, apa yang kamu lakukan pada malam hari itu? Maka aku mengatakan, irtaqaitu, aku memanggil orang untuk meruqyahku. Meruqyah itu artinya menjampi, gitu ya, membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa Rasulullah SAW untuk kesembuhan orang yang sakit. Qala, kemudian Sa'id bin Jubair berkata, fama hamalaka ala dhalik, maka apa yang membawamu untuk melakukan hal itu? Artinya Sa'id bin Jubair ini bertanya, dalilmu itu apa gitu, yang membuat engkau mencari orang untuk meruqyah dirimu? Qultu, maka aku berkata, haditsun haddatsanahu Sya'bi, yaitu satu hadis yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi ini seorang tabi'in. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, wa ma haddatsakum, dan apa yang telah disampaikannya kepadamu?
Aku berkata, haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humatin. Telah meriwayatkan kepada kami dari Buraidah ibn al-Husayb bahwasanya dia berkata, tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain, penyakit yang diakibatkan oleh pandangan mata manusia, au humatin atau penyakit yang disebabkan karena sengatan hewan berbisa. Qala, maka Sa'id bin Jubair berkata, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh bagus orang yang berhenti kepada apa yang dia dengar. Maksudnya adalah sungguh merupakan sikap yang benar manakala ada orang itu ketika dia mendapatkan dalil, dia laksanakan sesuai dengan dalil yang dia dapatkan. Walakin haddatsana Ibnu Abbas, akan tetapi telah meriwayatkan atau menceritakan kepada kami Ibnu Abbas dari Nabi SAW annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, uridat alayyal umam, pernah ditampakkan kata Nabi kepada saya umat-umat yang banyak. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu, maka aku melihat seorang nabi dan bersamanya ada sejumlah ar-rahtu manusia. Ar-rahtu itu artinya kurang dari 10 orang, entah 9, 8 atau seterusnya ke bawah. Wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan, dan aku juga melihat ada seorang nabi yang bersamanya 1 dan 2 orang pengikut saja. Itu menunjukkan bahwa tidak semua nabi itu pengikutnya banyak-banyak. Ada juga yang sedikit. Bahkan kemudian Nabi mengatakan wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, dan aku melihat ada seorang nabi yang dia itu tidak memiliki seorang pun pengikut. Ini keadaan di mana nanti pada hari kiamat ya. Rasulullah SAW itu diberikan gambaran oleh Allah melihat bagaimana keadaan manusia di hari kiamat. Kira-kira kalau Nabi itu gak punya pengikut, sukses enggak dakwanya, Pak? Bingung mau jawab, gak sukses itu kok yo Nabi gitu kan. Ya, tapi kalau dijawab sukses kok gak punya pengikut, gimana? Iya, makanya kalau ada Nabi terus gak punya pengikut, sukses enggak dakwahnya ini kepada umatnya. Iya. Jadi Nabi dan tidak bersamanya seorang pun pengikut ini bukan menunjukkan bahwa Nabi ini tidak sukses dalam berdakwah, karena dakwah itu sebuah tugas, sedangkan hasil adalah Allah yang menentukannya. Oleh karena itu kita enggak perlu merasa ini ya kecewa atau serupa dengan itu manakala misalnya kita berusaha untuk mengadakan majelis ilmu misalnya, kemudian yang datang hanya 1 atau 2 orang, karena tolak ukur kesuksesan itu bukan dilihat dari berapa banyak yang ikut ngaji, tapi bagaimana ngaji dengan baik, itu yang diukur sebagai sebuah kesuksesan. Idh rufi'a li sawadun azim, kemudian ya ditampakkan kepadaku sekelompok manusia yang sangat besar, jadi banyak sekali. Fadhanantu annahum ummati, maka pada saat itu aku menyangka bahwa mereka adalah umatku, kata Nabi. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu, maka dikatakan kepadaku ini adalah Musa dan kaumnya. Itu menunjukkan bahwa Musa ini pengikutnya sangat banyak. Fanadhartu fa idza sawadun azimun, maka kemudian aku melihat tiba-tiba tampak di hadapanku manusia yang sangat banyak. Faqila li, maka dikatakan kepadaku hadhihi ummatuka, ini adalah umatmu. Ini juga merupakan kabar gembira untuk kita bahwa umat Nabi Muhammad SAW ini jumlahnya tidak kalah banyak dengan jumlah umat Musa alaihissalam. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab, dan bersama mereka, bersama dari umatmu ini
ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi langsung bleng masuk surga gitu ya. Tsumma nahadha, kemudian Nabi bangkit, fadakhala manzilahu, kemudian Nabi masuk ke dalam rumahnya. Fa khadhan nasu fi ulaika, maka pada saat itu para sahabat yang mendengarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam itu saling memberikan pendapat masing-masing. Sebagian mereka mengatakan fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Mungkin 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu adalah mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengatakan fala'allahumul ladzina wulidu fil islami falam yusyriku billahi syai'an. Mungkin mereka itu adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, kemudian mereka tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa dzakaru asya, kemudian sahabat yang lain menyebutkan pendapat-pendapat yang lainnya. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru, maka keluarlah Rasulullah SAW dari rumahnya, kemudian beliau mengabarkan kelanjutan daripada apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Faqala, maka Nabi mengatakan humul ladzina la yastarqun. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Wala yaktawun, dan tidak pula minta untuk diobati dengan cara mengkai. Mengkai itu artinya membakar besi, lempengan besi panas kemudian ditempelkan di bagian telapak kaki atau tempat yang dirasa untuk bisa menyembuhkan penyakit. Wala yatatayyarun, dan tidak pula mereka tatayyur. Tatayyur itu artinya merasa sial atau merasa beruntung hanya gara-gara seekor burung. Jadi dulu orang musyrikin jahiliyah itu, Pak, kalau dia punya urusan penting seperti mau melakukan perjalanan jauh dalam rangka berdagang atau melakukan peperangan atau yang semisal dengan itu, sesuatu yang sangat penting menurut mereka, maka mereka apabila menginginkan untuk menjalankannya atau tidak menjalankannya, itu berpetunjuk dengan seekor burung. Caranya dia akan mengambil seekor burung, kemudian dia akan melepaskan burung itu. Kalau burung yang dilepas ini terbangnya lurus atau ke kanan, maka ini menandakan pertanda baik. Maka mereka akan optimis untuk melanjutkan keperluannya yang penting tadi. Tapi kalau misalnya burung ini dilepaskan kok terbangnya ke kiri atau ke belakang, maka menunjukkan sial gitu ya. Sehingga burung tidak jadi melanjutkan urusannya. Kalau misalnya burungnya dilepas kok jatuh gitu, gak mumbul, kira-kira gimana? Sakit berarti burungnya. Nah, ini yang dilakukan oleh orang musyrik jahiliyah, dan perkara seperti ini ada di tengah-tengah kita ini. Kadang kita mungkin, kalau jenengan mungkin enggak Pak ya, mungkin anak-anak jenengan atau cucu jenengan kalau ujian kalau pas nggak bisa biasanya apa? Benda-bendi sing ketiban dadi kan gitu. Baca bismillahirrahmanirrahim. ABCD-an itu. Atau kadang orang itu kalau kejatuhan cicak, kalau di Indonesia ini kan dianggap sial. Misalnya mau keluar ya, buka pintu luar terus kejatuhan cicak, waduh ini wis burung tidak jadi keluar. Alamat nanti kena corona kan. Akhirnya tidak jadi keluar. Nah, ini namanya tatayyur. Ini namanya tatayyur. Jadi orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab tidak pernah namanya tatayyur ini. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Faqama Ukasyatu bin Mihsanin, ya. Maka berdirilah seorang sahabat bernama Ukasyah ibnu Mihsan. Ini Ukasyah ini termasuk sahabat yang as-sabiqunal awwalun, orang yang mula-mula masuk Islam. Dan beliau termasuk yang hijrah ke kota Madinah
serta mengikuti perang Badar. Namun beliau meninggal dalam keadaan syahid ketika perang Riddah, perang Riddah yaitu perang terhadap orang-orang yang murtad dari agama setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada saat kepemimpinan dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang peperangan itu dipimpin oleh Khalid ibnul Walid radhiyallahu anhu. Uqashah ibn Mihsan mengatakan, "Ud'ullaha an yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar supaya saya ini dijadikan di antara mereka. Qala, maka Nabi mengatakan, anta minhum, engkau termasuk dari kalangan mereka. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian ada lelaki yang lain berdiri sambil mengatakan, ud'ullaha an yaj'alani minhum, doakanlah kepada Allah agar supaya Allah menjadikan saya termasuk dari golongan mereka. Maka Nabi mengatakan, sabaqaka biha Uqashah. Uqashah telah mendahuluimu dalam hal ini. Maksudnya apa Pak di sini? Ini ungkapan halus dari Rasulullah gitu ya, supaya enggak benar-benar kelihatan kecewa. Rasulullah mengatakan Uqashah sudah mendahulimu dalam masalah ini. Maksudnya kamu bukan termasuk dari golongan mereka. Tapi kalau langsung dikatakan sama Rasul, kamu bukan termasuk dari golongan mereka, maka dia akan merasa kecewa. Istilahnya bahasa kita down nanti. Ya. Nah, ini hadis yang membicarakan tentang keutamaan tahqiqut tauhid ya. Yaitu merealisasikan ketauhidan akan menjadikan manusia masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, fadilatus salaf, keutamaan orang-orang soleh terdahulu. Kalau dikatakan as-salafus soleh itu berarti mulai sahabat, tabi'in sama tabi'ut tabi'in. Itu namanya as-salafus soleh. Salaf itu artinya generasi terdahulu, as-soleh yang soleh. Ya, perlu untuk ditambahkan soleh di belakang as-salaf ini agar supaya ya tidak salah artikan setiap orang yang terdahulu di masa itu mesti baik. Enggak. Ya, karena di masa itu juga ada orang-orang yang tidak baik, seperti ada orang namanya Hajjaj bin Yusuf yang banyak membunuh orang-orang dari kalangan tabi'in, termasuk Sa'id bin Jubair tadi termasuk yang dihukum mati oleh Hajjaj bin Yusuf, seorang gubernur yang ditunjuk untuk menguasai kota Mekah. Jadi keutamaan para salafus saleh, wa annama yarawnahu minal ayatis samawiyyati la yu'addunahu 'adatan, dan bahwasannya mereka ketika melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit, seperti tadi ya, adanya gerakan bintang yang berpindah, itu mereka tidak menganggap pergerakan itu sebagai sebuah fenomena alam yang biasa, tapi mereka menganggap ini merupakan keutamaan atau menganggap sebagai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan di sini bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah. Akan tetapi mereka mengetahui bahwa ia adalah satu tanda dari tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara manusia itu ketika melihat bintang itu ada sikapnya macam-macam. Ada yang menganggap itu fenomena alam biasa, sehingga tidak muncul pada dirinya rasa takut dan semakin besar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa saja. Ada orang yang berlebih-lebihan. Pergerakan bintang ini menunjukkan bahwa akan ada kesialan yang akan turun di atas muka bumi, misalnya begitu. Atau akan ada kematian seorang tokoh besar. Atau mungkin ada keyakinan kalau bintang ini berpindah berarti waktunya kita berdoa misalnya. Ya, dikabulkan doanya nanti. Padahal itu semuanya nggak ada dalil yang sahih dari agama. Maka ini termasuk orang yang berlebih-lebihan dalam memandang perkara-perkara fenomena alam ini. Ada yang tepat dalam menanggapi fenomena alam, yaitu ketika mereka melihat kondisi seperti ini, mereka kemudian merenungkan bahwa ini adalah karunia keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, tanda kekuasaan Allah, kemudian semakin bertambah iman dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan para salafus saleh juga demikian. Oleh karena itu kenapa tadi Sa'id bin Jubair bertanya kepada orang-orang, siapa yang semalam melihat bintang yang jatuh? Tujuannya apa? Untuk mengingat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya bertambah iman dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kebanyakan orang di masa sekarang itu lebih menyandarkan bahwa fenomena alam itu sebagai sebuah ya kondisi alam biasa saja. Makanya pernah ketika adanya bencana alam ya, para ahli selalu membicarakan tentang apa? Sebab bencana alam itu karena pergeseran ini dan itu dan seterusnya. Tapi mereka tidak pernah mengatakan bahwa ini semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan terjadi atau tidak terjadinya bencana alam, sehingga membuat orang semakin takut kepada Allah. Ini perbedaan kita dengan para as-salafus saleh. Kemudian yang kedua, hirsus salafi 'alal ikhlasi wa syiddati ibti'adihim 'anir riya. Semangat para salafus saleh untuk ikhlas dan menjauhkan diri mereka dari riya, dari ingin dipuji manusia. Dari sisi mana ya pelajaran ini kita bisa ambil? Yaitu pada saat Husain tadi yang ditanya oleh Sa'id bin Jubair tadi ya, Husain bin Abdurrahman itu menceritakan kalau semalam dia melihat bintang yang jatuh. Ketika seseorang mengatakan di masa itu saya semalam melihatnya gitu ya, maka kawan-kawannya yang ada di sekitarnya pasti menganggap bahwa dia bangun malam untuk sholat malam. Kalau kita di masa sekarang belum tentu begitu kan gitu ya. Kita cerita, semalam ada maling begini, belum tentu orang akan menganggap kita ini sholat malam. Mungkin saja nonton bal-balan misalnya gitu. Nah, tapi di masa dahulu nggak mungkin kecuali untuk sholat malam. Nah, agar supaya tidak ketahuan kalau dia ini di tengah malam atau di malam hari itu bangun untuk sholat malam, Husain bin Abdurrahman menceritakan kondisi yang lain yang dengan takdir Allah tepat di saat dia bangun malam untuk sholat malam itu dia disengat oleh hewan berbisa. Nah, itu yang diceritakan untuk tujuannya menjaga keikhlasan, supaya jangan sampai orang-orang menganggap dirinya bangun di tengah malam untuk sholat malam. Ini saking besarnya semangat mereka untuk menjaga ibadah mereka agar tetap ikhlas, itu sampai menyembunyikannya. Kemudian yang ketiga, talabul hujjati ala sihhatil madhab wa inayatus salafi bid dalil. Mencari dalil yang menguatkan pendapat dan perhatian para salaf terhadap dalil. Jadi tadi Husain bin Abdurrahman ketika minta supaya diruqyah sama orang, Sa'id bin Jubair orang yang lebih senior dari sisi keilmuan dan juga dari sisi generasi itu bertanya kepada Al-Husain, apa yang membuat kamu melakukan hal ini? Dalil yang kamu pakai apa? Nah, ini menunjukkan bahwa para salaf itu berusaha untuk mengamalkan dalil yang dia ketahui dan berusaha untuk mencari yang lebih kuat atau lebih utama dari dalil yang dipegang oleh orang tersebut. Dan bagaimana perhatian para salaf terhadap dalil ya. Kemudian Sa'id bin Jubair memberikan pujian kepada Husain bin Abdurrahman ketika dia memiliki dalil yang kemudian dia amalkan. Qad ahsana man intaha ya. Sungguh bagus sekali sikap orang yang berhenti ila ma sami'a kepada apa yang pernah dia dengar dari dalil. Nah, ini menunjukkan bahwa tabi'in dan tabi'ut tabi'in menjadi generasi terbaik disebabkan karena inayatuhum ilad dalil. Perhatian mereka kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah yang benar-benar mereka junjung tinggi. Nah, beda dengan umat-umat yang di masa-masa sekarang. Mereka lebih senang untuk mengatakan menurut saya daripada menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang membuat kemudian umat Islam ini mundur teratur, Pak. Ya, mundur teratur lah gitu ya. Penyebabnya karena apa? Tidak kembali kepada agama, tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
Kalaupun seandainya mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka hanya memilih satu bagian dan menolak bagian yang lain, tidak mengambilnya secara keseluruhan. Ya, cocoknya untuk saya atau cocoknya untuk zaman sekarang itu yang ini. Kalau yang ini nggak cocok, disingkirkan. Maka ini bukan sebuah sikap yang benar dalam memperhatikan kepada dalil. Kemudian yang keempat, masyru'iyatul wuqufi 'inda dalil wal 'amalu bil ilmi. Disyariatkan untuk berhenti bersama dalil dan mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan. Wa anna man 'amila bima balaghahu faqad ahsana. Dan barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sampai kepadanya, maka sungguh dia telah melakukan sikap yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Jangan kamu itu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Kenapa? Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena tiap-tiap hati ya, atau tiap-tiap pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maksudnya apa di sini? Pendengaran, penglihatan dan hati itu adalah 3 alat yang Allah berikan untuk memahami dalil, untuk memahami agama. Artinya ketika seseorang itu mengikuti sesuatu yang tidak dia ketahui dari ilmu agama, berarti ada yang salah dari 3 komponen dalil, alat tadi. Mungkin telinganya tidak digunakan untuk mendengar, mungkin matanya tidak digunakan untuk melihat, mungkin hatinya tidak digunakan untuk berpikir dan memahami apa yang dia lihat dan dia dengar dari agama ini. Maka itu semuanya yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa disyariatkan seseorang dalam beragama itu berdasarkan ilmu. Dan ilmu itu kata para ulama seperti Imam Az-Zahabi mengatakan ilmu itu sumbernya 3. Ya. Qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga, qala sahabat. Perkataan para sahabat maksudnya adalah pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Itu adalah sumber daripada ilmu agama. Kemudian yang kelima, tablighul ilmi bitalattufin wa hikmah. Menyampaikan ilmu dengan lemah lembut dan penuh hikmah. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ya. Rasulullah itu menceritakan dulu sebelum menyampaikan ada golongan manusia yang mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab dan azab, yang kemudian dijelaskan amal dan sifat-sifat mereka supaya bisa diikuti. Rasul menceritakan dulu ya peristiwa yang pernah dilihat oleh Rasulullah ketika kelak ya akan terjadi di hari kiamat. Kemudian yang keenam, ibahatur ruqyah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah kebolehan untuk meruqyah. Selama ruqyah ini ya bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Atau dengan doa-doa yang tidak mengandung kesyirikan. Karena Nabi pernah mengatakan sammulana ruqakum la ba'sa ma lam takun syirkan. Sampaikan kepadaku atau tunjukkan kepadaku ruqyah yang biasa kalian baca ketika meruqyah orang sakit. La ba'sa ma lam takun syirkan, tidak mengapa ruqyah yang kalian baca ini selama tidak terkandung di dalamnya kalimat-kalimat yang syirik. Jadi boleh dengan kalimat-kalimat yang kita gunakan tapi tidak mengandung kesyirikan. Cuman yang lebih utama adalah mencukupkan diri dengan membaca Al-Quran dan membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih utama. Dan kemudian dalam meruqyah itu tidak boleh meyakini bahwa zat ruqyahnya itulah yang membuat orang itu sembuh, atau yang membuat orang itu sembuh adalah orang yang membaca ruqyahnya. Jangan. Tapi yakinlah bahwa yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Adapun ruqyah dan orang yang membacakan ruqyah ini kepada orang yang sakit, ini adalah sarana saja. Dan dibolehkan misalnya ya,
ada seseorang yang mungkin derajatnya lebih soleh dari orang lain, dia diruqyah oleh orang yang derajat kesolehannya lebih di bawahnya. Seperti pernah di masa Rasulullah SAW, Rasulullah sakit, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa boleh orang yang level solehnya itu lebih tinggi diruqyah sama orang yang level solehnya lebih rendah. Yang menunjukkan bahwa bukan semata-mata orang yang meruqyah atau zat ruqyahnya yang membuat orang itu sembuh, tapi karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala lah ya kesembuhan itu diperoleh. Jadi ini semuanya hanya sebagai sarana saja. Kemudian yang berikutnya irsyadu man akhadha bi syai'in masyru'in ila ma huwa afdalu minhu. Memberikan bimbingan kepada seseorang dengan sesuatu yang disyariatkan kepada apa yang lebih utama darinya. Jadi Sa'id bin Jubair tadi ketika mendengarkan Husain bin Abdurrahman mengatakan bahwa saya minta ruqyah sama orang lain, itu dasar dalilnya demikian. Maka Sa'id bin Jubair mengajarkan sebuah hadis yang lebih utama lagi untuk dilakukan oleh Al-Husain, yaitu lebih baik tidak minta ruqyah orang lain dengan dasar hadis yang kita baca tadi. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu ya apabila dia memiliki ilmu yang lebih, dituntut untuk mengajarkan kepada manusia sesuatu yang lebih utama yang sudah diketahui oleh manusia secara umum, agar supaya mereka bisa mendapatkan keutamaan yang lebih. Kemudian yang kedelapan, fadilatun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haitsu uridat alaihi al-umam. Keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana ya beliau mendapatkan keistimewaan, yaitu ditampakkan umat-umat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini semuanya belum terjadi ya kejadiannya nanti pada hari kiamat, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan gambarannya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa yang akan terjadi. Tentunya ini tidak sembarangan ya. Tidak sembarangan, tidak diberikan hal yang seperti ini kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah wahyu. Kemudian yang kesembilan, annal anbiya'a mutafawituna fi adadi atba'ihim. Para nabi itu bermacam-macam jumlah pengikut mereka. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Kemudian yang ke-10, ar-raddu 'ala man ihtajja bil aktsar. Bantahan kepada orang yang berargumen bahwa yang terbanyak itulah yang paling benar. Ya, karena banyak orang itu menganggap apa yang dianut oleh kebanyakan orang itu mesti benernya, padahal nggak begitu. Jadi agama kita ini tidak menilai kebenaran atau kesalahan itu dari banyak sedikitnya pengikut. Terbukti para nabi-nabi dulu pengikutnya juga ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang sedikit. Tapi itu semua tidak menjadi tolak ukur kebenaran ya yang dibawa oleh para nabi dan para rasul tersebut. Tidak mungkin kita katakan nabi yang pengikutnya sedikit atau sama sekali nggak punya pengikut, kemudian yang dibawa adalah bukan datang dari Allah, kan nggak mungkin. Ya, sehingga di sini menunjukkan ya, bukan tolak ukur bahwa kebenaran itu dianut oleh banyak orang. Wa za'ama anal haqqa mahsurun fihim, dan meyakini bahwasanya kebenaran itu terbatas di tengah-tengah mereka yang banyak. Padahal ini tidak benar. Bahkan di dalam Al-Quran Allah secara umum menjelaskan bahwa yang namanya mayoritas itu kebanyakan buruk ya, kebanyakan buruk, kebanyakan tersesat. Seperti dalam surah Al-An'am ya. Contoh dalam surah Al-An'am Allah mengatakan wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Dan apabila engkau mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, yudhilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat orang yang tinggal di sekitar masjid misalnya, seperti kita di sini, yang datang ke masjid kan nggak satu kampung, ya, yang datang hanya beberapa orang saja. Ini menunjukkan bahwa tidak menunjukkan kebanyakan orang yang nggak datang ke masjid menunjukkan mereka benar, tidak seperti itu.
Dan kalau ada orang yang berargumen seperti ini, maka ini argumen yang sangat-sangat lemah, karena dalam Al-Quran banyak sekali Allah membicarakan tentang kebanyakan manusia dalam kondisi tidak berada di atas kebenaran. Seperti dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan walakin aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Walakin aktsaran nasi la yu'minun. Kebanyakan manusia tidak beriman. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kemudian yang ke-11, annal wajiba ittiba'ul haqqi wa in qalla ahluhu. Bahwasanya kewajiban kita ini adalah mengikuti kebenaran meskipun pengikutnya sedikit. Meskipun pengikutnya sedikit. Jadi yang menjadi tolak ukur kebenaran bukan dari sisi pengikut, tapi dari sisi zat kebenaran itu. Benar enggak, memang sesuai enggak dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang kita jadikan tolak ukur dalam menilai kebenaran. Kemudian yang ke-12, fadilatu Musa alaihissalam wa qaumihi. Keutamaan Musa alaihissalam dan kaumnya. Diceritakan di sini Musa ya sebagai seorang nabi memiliki pengikut yang banyak. Ini menunjukkan bahwa terdapat keutamaan terhadap Musa dan pengikutnya. Kemudian fadilatu hadhil ummah wa annahum aktsarul umami ittiba'an li nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan umat Islam ini dan bahwasanya mereka adalah umat yang terbanyak yang mengikuti nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam ini adalah kelak umat yang terbanyak dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Kita ini Masya Allah ya, jadi umat Muhammad SAW ini keberuntungan yang sangat besar. Kita diberikan usia yang pendek di dunia ini, supaya kita nggak lama-lama dapat ujian. Kemudian kita ini kalau melakukan amal kebaikan akan dilipat gandakan minimal 10 kali kebaikannya. Sedangkan kalau melakukan dosa cukup ditulis 1. Dan dari satu dosa itu bisa terhapus dengan berbagai macam jalan-jalan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelak kita masuk surganya pertama kali, Pak. Meskipun kita termasuk urutan keberapa gitu ya, tapi golongan pertama gitu. Karena kita umat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang membuka pintu surga yang pertama kali dan masuk ke dalam surga pertama kali bersama para sahabatnya kemudian umatnya. Dan ini enak, kenapa? Karena mencuri start untuk masuk surga itu Masya Allah. Kita masuk surga misalnya ya, umat terdahulu belum masuk surga, mungkin 1000 atau 2000 tahun baru masuk surga misalnya. Kan lumayan itu, ada 1000-2000 tahun kita masuk surga duluan. Dan tidak terlalu lama menunggu di luar surga. Kemudian fadilatu tahqiqit tauhid wa thawabihi, keutamaan mewujudkan tauhid dan pahalanya. Di mana seseorang kalau dia mentauhidkan Allah dengan sempurna maka akan sampai kepada derajat yang tinggi di sisi Allah yang membuat dia masuk surga tanpa hisab dan azab. Ini semuanya adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Disebutkan sampai 23 pelajaran. Insyaallah sisa dari pelajaran ini kita akan baca pada pertemuan berikut karena waktunya sudah habis ya. Dan kita insyaallah juga akan masuk pada bab yang baru, yaitu al-khauf minasyirki, yaitu rasa takut kepada kesyirikan. Jadi kitab ini menggiring kita, Pak, untuk kita tahu dulu tentang pentingnya tauhid, keutamaan tauhid dan bahayanya kesyirikan. Setelah kita memahami itu semuanya, baru kita akan masuk ke dalam bab yang berkaitan dengan contoh-contoh bentuk-bentuk kesyirikan yang seharusnya kita jauhi. Dan manakala kita menjauhi segala jenis-jenis kesyirikan ini, fa insyaallah kita telah menjaga ketauhidan kita. Dengan itu kita akan ya bisa untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.